다들 뭐 실력이 어느 팀이든 4강에 올라올 수 있는 그런 기량들을 가지고 있는 것 같습니다. Begini pernyataan pelatih Vietnam U23, yaitu Kim Sang-sik, calon lawan timnas Indonesia. U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Pelatih Vietnam U23 mengaku terkejut usai timnas Indonesia U23 berhasil kalahkan Thailand U23 di babak semifinal Piala AFF U23 dengan skor 8-7. Namun, sebelum laga puncak yang dinanti tersebut digelar, pernyataan mengejutkan datang dari pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu secara terbuka mengakui kekagumannya, bahkan ketakutannya, terhadap performa luar biasa Timnas Indonesia U23 usai mereka menyingkirkan Thailand U23 lewat drama adu penalti. Dalam sebuah konferensi pers usai menyaksikan langsung laga semifinal antara Indonesia U23 versus Thailand U23, Vietnam U23 tak bisa menyembunyikan keterkejutannya terhadap kualitas permainan anak asuh Gerald Vandenberg. Ia menyebut Indonesia U23 tak hanya menunjukkan kemampuan teknik tinggi, namun juga memperlihatkan mentalitas juara yang sangat jarang terlihat di level usia muda. Saya benar-benar terkejut. Bukan hanya karena mereka berhasil menang atas Thailand, tapi karena cara mereka bangkit. Pada menit ke-60, mereka tertinggal 1 gol. Tapi mereka tidak panik, mereka tidak menyerah, mereka justru semakin percaya diri, semakin menekan. Ini adalah ciri khas tim yang punya mental juara. Gol pembuka dari Thailand sempat membuat suasana pertandingan memanas, namun timnas Indonesia U23 berhasil membalikkan keadaan. Jens Raven, striker andalan Indonesia U23 yang menyamakan kedudukan lewat sundulan mematikan di menit ke-84. Gol tersebut menjadi titik balik yang membakar semangat seluruh pemain Garuda Muda hingga akhirnya mereka menutup pertandingan lewat kemenangan dramatis di babak adu penalti. Pelatih Vietnam U23 secara khusus memuji 2 pemain bertahan timnas Indonesia U23 yang menurutnya tampil luar biasa dan bisa menjadi momok menakutkan bagi lini serang tim manapun. Bek Indonesia, Kadek Arel dan Kakang Rudianto benar-benar mimpi buruk bagi para striker. Mereka tak hanya kuat secara fisik, tapi juga sangat cerdas dalam membaca permainan. Saya sampai berkali-kali mencatat pergerakan mereka selama pertandingan, dan itu membuat saya semakin khawatir. Selain lini pertahanan yang kokoh, pelatih Vietnam U23 juga menyoroti penampilan heroik kiper Indonesia U23, Muhammad Ardiansyah. Dalam laga semifinal tersebut, Ardiansyah tampil bak tembok kokoh di bawah mistar. Ia beberapa kali menggagalkan peluang emas Thailand, termasuk momen krusial di babak penalti. Saya benar-benar terkejut dengan penampilan kiper mereka. Dia menyelamatkan penalti dan melakukan penyelamatan yang saya rasa hanya bisa dilakukan oleh penjaga gawang kelas dunia. Jika dia tampil seperti itu di final, maka tugas kami akan sangat berat. Pelatih Vietnam U23 tak ragu menyebut Indonesia U23 sebagai tim paling berbahaya di turnamen kali ini. Bahkan, ia mengaku sedikit ketakutan menghadapi mereka di partai final. Tidak mudah melawan tim dengan semangat juang seperti itu. Mereka bisa bangkit dari tekanan, mereka tidak gentar saat tertinggal dan justru makin berbahaya. Jujur saja, saya harus mulai memikirkan strategi yang sangat matang. Karena menghadapi Indonesia di final, akan seperti menghadapi badai yang tidak bisa diprediksi. Begini jalan pertandingannya, Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand pada laga semifinal Piala ASEAN U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli tahun 2025. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia langsung mendapat peluang pertama pada menit kedua melalui lemparan jauh Robby Darwish pada menit kedua. Namun, bola hasil lemparan Robby Darwish masih bisa diantisipasi dan dibuang pemain Thailand. Timnas U23 Indonesia kembali menebar ancaman pada menit keempat. Donitri melepaskan tendangan dari sudut sempit, tetapi laju bola masih bisa diamankan kiper Thailand, Sorawat Fosaman. Bola hasil tendangan Donitri masih melebar tipis di sisi kanan gawang Thailand pada menit ke-7.
Bola hasil tandukan Patarapon Suksakit pada menit ke-11 membentur tiang gawang timnas U23 Indonesia. Peluang emas lagi-lagi diperoleh Thailand pada menit ke-12. Bola hasil tandukan Jens Raven membentur tiang gawang Thailand pada menit ke-30. Tak ada gol yang tercipta, duel timnas U23 Indonesia versus Thailand berakhir 0-0 pada babak pertama. Di babak kedua, Robby Darwis melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-55. Sayang, bola hasil tendangan Robby Darwis masih bisa dihadang oleh kiper Thailand, Shorawat Fosaman. Thailand berhasil mencetak gol pada menit ke-60. Gol tersebut bermula dari aksi Seksan Ratre di sisi kanan. Seksan Ratre lalu mengirimkan umpan terobos ke arah Yotsakon Burafa. Thailand memimpin 1-0 atas timnas U23 Indonesia. Penyelamatan gemilang di Kalkuan Ardiansyah pada menit ke-71. Ardiansyah mampu menepis bola hasil tendangan Sirafop Wandi. Timnas U23 Indonesia berhasil menyamakan skor pada menit ke-83. Gol tersebut bermula dari sepakan pojok Raihan Hanan. Bola yang datang mampu ditanduk oleh Jens Raven dan terciptalah gol. Skor berubah menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Ardiansyah tampil gemilang pada menit ke-115. Ardiansyah mampu menepis bola hasil tendangan pemain Thailand 2 kali berturut-turut. Tak ada gol tercipta, pertandingan harus berlanjut ke babak adu penalti. Dan alhasil, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Thailand U23 di babak final dengan skor 8-7. Berita kedua. Begini pernyataan media Thailand, yaitu Siam Sport, yang mengaku terkejut dengan permainan timnas Indonesia U23 vs Thailand, U23 di babak semifinal Piala AFF, U23 tahun 2025. Media olahraga paling berpengaruh di Thailand, Siam Sport, melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan penuh kekaguman usai laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan dua rival klasik Asia Tenggara tersebut. Dalam laga penuh gengsi tersebut, Garuda Muda tampil memukau, membuat publik negeri Gajah Putih terguncang, dan media mereka tak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Dalam analisis pasca laga yang dipublikasikan Siam Sport, mereka tak hanya mengakui keunggulan Indonesia dalam segi teknis dan taktik, tetapi juga secara terbuka memuji kejeniusaan pelatih timnas Indonesia U23, yaitu Gerald Vandenberg, yang dinilai mampu membongkar sistem permainan Thailand secara menyeluruh. Strategi zona marking yang diterapkan Indonesia menjadi titik fokus utama perhatian media tersebut, karena dianggap sebagai kunci yang menghancurkan pola agresif khas permainan Thailand. Kami belum pernah melihat Thailand U23 begitu kesulitan menembus pertahanan seperti malam ini. Strategi yang digunakan oleh Indonesia, kombinasi zona marking dan man-to-man marking, seolah menjebak pemain kami dalam kandang tak bertuan. Dalam artikel yang mereka tulis, Siam Sport menilai bahwa strategi yang dipasang Gerald Vandenberg bukan hanya cermat, tetapi juga sangat berani. Alih-alih bermain terbuka seperti biasanya, Vandenberg menerapkan zona marking ketat yang dirancang khusus untuk menghentikan aliran bola Thailand dari tengah ke depan. Tak hanya itu, strategi tersebut kemudian dikombinasikan dengan man-to-man marking yang intens terhadap pemain-pemain kunci Thailand. Pelatih timnas Indonesia U23 jelas sudah mempelajari permainan kami secara detail. Ia tahu titik lemah kami adalah ketergantungan pada ruang kosong dan pergerakan cepat. Namun, Indonesia menutup semua itu seolah tahu kemana bola akan diarahkan sebelum dikirim. Pelatih timnas Indonesia U23 dianggap bukan sekadar pelatih asing biasa. Dengan pengalaman Eropa dan pemahaman mendalam terhadap sepak bola Asia Tenggara, ia dianggap mampu menyulap tim muda Indonesia menjadi satu kesatuan mesin strategi yang mematikan. Siam Sport juga menyoroti performa gemilang 4 bek Indonesia dalam formasi 4-3-3 yang menjadi tameng pertahanan Garuda Muda. Ahmad Ferrari, Kadek Arel, Brandon Schoenemann, dan Doni Tripamungkas tampil seperti tembok kokoh yang mustahil ditembus. Setiap serangan Thailand selalu terbentur di lini belakang, memaksa mereka untuk terus kehilangan momentum.
Yotsakon Burafa yang biasanya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan, hari ini tak ubahnya seperti pemain bayangan. Ia kehilangan arah, kehilangan bola, dan kehilangan harapan. Semua karena bek Indonesia tahu bagaimana mengisolasi dirinya dengan sempurna. Tak hanya Yotsakon, gelandang serang andalan Thailand, Songkram Samut, yang biasanya menjadi pengatur ritme permainan, tampak kehilangan kendali. Ia kerap kehilangan bola karena terus mendapat tekanan dari gelandang Indonesia. Siam Sport menyoroti bahwa timnas Indonesia U23 tak hanya soal pertahanan kuat, tetapi juga bagaimana mereka membangun permainan dari lini tengah. Kombinasi Tony Firmansyah, Robby Darwis, dan Arkan Fikri dianggap sebagai otoritas lini tengah dalam pertandingan tersebut. Kami tak menyangka trio gelandang Indonesia bisa begitu dominan. Mereka menekan kami saat bertahan, dan saat menyerang mereka mampu mengatur tempo, menyuplai bola ke depan, dan mengendalikan ritme. Inilah definisi lini tengah modern yang ideal. Arkan Fikri dengan visi bermainnya yang luas, beberapa kali mengirim umpan terobosan yang nyaris membuat lini belakang Thailand panik. Sementara Robby Darwis menjadi gelandang pemutus aliran bola Thailand yang sangat efektif. Siam Sport juga memberikan apresiasi tinggi kepada Muhammadan Ardiansyah, penjaga gawang timnas Indonesia U23 yang menjadi tembok terakhir tak tertembus. Ardiansyah melakukan beberapa penyelamatan spektakuler yang menggagalkan peluang emas Thailand. Thailand punya peluang emas, tapi di setiap peluang itu selalu ada satu tangan Ardiansyah yang muncul entah dari mana dan menepis bola. Ia tidak hanya menjaga gawang, ia menjaga harga diri Indonesia di tengah hujan serangan. Di sisi lain lapangan, Jens Ravens menjadi figur menyeramkan bagi pertahanan Thailand. Ia tak hanya mengancam lewat kecepatan dan akurasi tembakannya, tapi juga mampu membuka ruang dan menciptakan peluang yang merepotkan bek Thailand. Beberapa kali Jens Ravens berlari menembus sisi pertahanan kami dan menciptakan kekacauan. Bek kami tidak siap menghadapi striker dengan kemampuan teknik selevel ini. Ia adalah pembeda. Indonesia bukan lagi tim pelengkap, mereka adalah kontestan sejati. Tim ini tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga taktik modern, determinasi tinggi, dan pemain yang tahu bagaimana cara bermain sebagai satu unit. Kami kalah dari tim yang lebih siap, lebih pintar, dan lebih kuat. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 tahun 2025 ini menjadi panggung pembuktian bahwa timnas Indonesia U23 telah memasuki era baru. Dengan kombinasi pelatih cerdas, pemain bertalenta, dan strategi modern, Indonesia kini bukan hanya penantang, tapi kandidat kuat juara. Media Thailand sendiri telah mengakui kehebatan Garuda Muda secara terbuka, dan itu menjadi bukti bahwa transformasi sepak bola Indonesia sedang menuju ke level tertinggi.